Perkenalkan, nama saya Roger Pranata Bangun dengan NIM 7243143010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan buku utama bab 6, yaitu memproduksi teks artikel ilmiah. Yang pertama, pengertian teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah didefinisikan sebagai karya tulis lengkap yang berisi gagasan, ide, dan pemikiran berdasarkan hasil penelitian lapangan atau non-penelitian atau konseptual. Tulisan ini disusun dengan metode sistematis dan kaidah tertentu yang bersifat objektif, empiris, atau berdasarkan data, serta menggunakan pola pikir deduktif dan induktif yang rasional. Fungsinya adalah sebagai media komunikasi bagi akademis untuk menyampaikan hasil kajian atau penelitian kepada komunitas ilmiah. Yang kedua, ada struktur teks artikel ilmiah. Struktur teks artikel penelitian umumnya terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, serta simpulan dan saran. Sementara itu, struktur artikel konseptual biasanya lebih variatif dan seringkali terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, serta simpulan dan saran, tanpa bagian metodologi dan hasil yang detail. Yang selanjutnya adalah hubungan genre mikro pada teks artikel ilmiah. Struktur teksnya itu abstrak, hubungan genre mikronya adalah abstrak, fungsi retorisnya adalah menyajikan ringkasan mewakili seluruh artikel. Strukturnya pendahuluan, genre mikronya eksposisi. Fungsi retoris memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan pendekatan metode atau teknik untuk mencapai tujuan. Strukturnya tinjauan pustaka, genre mikronya review. Fungsi retorisnya menyajikan ulasan teoris tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan menyajikannya. Selanjutnya ada penulisan kutipan dan daftar rujukan dan catatan kaki. Penulisan kutipan. Kutipan adalah fakta, ide, opini atau pendapat yang dikutip dari sumber tertulis untuk mendukung atau memperjelas argumen, posisi atau opini penulis dalam artikel ilmiah. Yang kedua adalah penulisan daftar rujukan. Ada dua istilah yang dapat dipakai untuk menamai bagian karya tulis. Tempat sejumlah rujukan didaftarkan, yaitu daftar pustaka dan daftar rujukan. Kedua istilah ini mempunyai konsep yang berbeda. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sejumlah rujukan yang menjadi sumber kutipan yang memberikan dukungan secara tidak langsung. Sedangkan daftar rujukan adalah daftar semua sumber kutipan yang digunakan dalam penulisan sebuah karya tulis. Dan yang terakhir adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf teks guna menambahkan rujukan uraian dalam teks pokok. Jika keterangan semacam ini ditempatkan di akhir bab atau bahkan di akhir karangan, catatan itu disebut sebagai keterangan atau catatan belakang. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Ariantina Beban dengan NIM 7243343006. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi buku pembanding. Di buku pembanding telah dijelaskan bahwa artikel adalah karya ilmiah lengkap yang berasal dari hasil penelitian atau hasil berpikir kritis atas masalah-masalah tertentu. Artikel ilmiah ini memiliki bentuk, struktur, dan sifat-sifat tertentu. Penulisannya itu mengikuti kaidah, pola, dan teknik tertentu. Artikel hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah nasional tertentu atau terakreditasi ataupun non-akreditasi, jurnal internasional tertentu, atau dipresentasikan dalam seminar-seminar ilmiah tertentu. Nah, jurnal ilmiah ini adalah publikasi ilmiah yang memuat informasi tentang kegiatan dan hasil kegiatan bidang ipteks. Jurnal ilmiah ini berfungsi untuk mengomunikasikan aktivitas dan hasil pengembangan ipteks.
Jurnal ilmiah ini adalah sarana komunikasi ilmiah antara pihak-pihak terlibat di bidang ipteks yang sama atau sejenisnya. Nah, artikel ilmiah ini biasanya dipublikasikan melalui majalah-majalah ilmiah tertentu. Nah, jika penulisannya itu bersifat umum, bukan diperuntukkan kalangan tertentu, artikel ilmiah dapat dimuat di koran. Inilah yang dinamakan oleh artikel ilmiah populer. Proses penulisan artikel ini hampir sama dengan penulisan makalah, hanya terdapat sedikit tambahan, yakni setelah penulisan judul dilanjutkan penulisan abstrak dan kata kunci. Abstrak ini merupakan perasaan ditulis dalam satu paragraf. Artikel ilmiah hasil penelitian tersusun atas judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Artikel ilmiah populer membahas masalah-masalah aktual dengan proses penggarapan yang sama dengan artikel ilmiah, tetapi penyajiannya disesuaikan untuk umum. Perkenalkan, nama saya Sahat Martua Sembolon, NIM 724334309. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan buku pembanding. Keunggulan buku yang pertama yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ringkasannya terstruktur dengan sangat baik, dimulai dari pengertian, ciri-ciri, hingga jenis-jenis karya ilmiah. Penggunaan subbab yaitu A, B, C, dan poin-poin atau 1, 2, 3, memudahkan membaca untuk mengikuti alur dan menemukan informasi yang dicari. Yang kedua, materi yang disajikan cukup lengkap. Bagian tentang karya ilmiah mencakup pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenisnya, seperti makalah, artikel ilmiah, ringkasan resum kuliah, dan resensi buku. Setiap jenis karya ilmiah dijelaskan secara mendalam, termasuk struktur, proses penulisan, dan variasi. Yang kedua, kemuktahiran buku. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu struktur yang sistematis dan komprehensif. Buku ini menyajikan materi secara terstruktur dan logis, dimulai dari konsep dasar hingga jenis-jenis karya ilmiah secara rinci. Penjelasannya tidak melompat-lompat, melainkan mengalir secara sistematis. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan akademis pemula yang memerlukan panduan langkah demi langkah dalam memahami dan menulis karya ilmiah. Yang kedua, fokus pada proses penulisan yang praktis. Buku ini tidak hanya memaparkan materi teori, tetapi juga memberikan paduan praktis seperti tahapan penulisan dan revisi makalah, penjelasan tentang cara merumuskan tesis, dan membedakan makalah deduktif dan induktif, menunjukkan bahwa buku ini dirancang untuk membantu pembaca mengaplikasikan konsep secara langsung. Yang ketiga, cakupan topik yang luas dan relevan. Buku ini membahas berbagai jenis karya ilmiah yang umum ditemui, seperti makalah, artikel ilmiah, resum kuliah, dan resensi buku. Pengelompokan dan penjelasan detail untuk setiap jenis, termasuk perbedaan antara artikel ilmiah, hasil penelitian, dan populer, menunjukkan bahwa buku ini mengikuti perkembangan jenis-jenis dan publikasi yang ada di dunia akademik maupun umum. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari buku pembanding. Adapun keunggulan dari buku pembanding yang pertama yaitu ringkasannya terstruktur dengan sangat baik, dimulai dengan pengertian, ciri-ciri, hingga jenis karya ilmiah. Dan penggunaan subbab ABC maupun poin-poin 1, 2, 3 itu memudahkan para pembaca untuk mengikuti alur dan menemukan informasi yang dicari. Yang kedua itu materi yang disajikan itu cukup lengkap. Bagian tentang karya ilmiah itu mencakup pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenisnya, seperti makalah, artikel ilmiah, ringkasan atau resum kuliah, dan resensi buku. Lalu yang terakhir itu, ringkasan ini tidak hanya memberikan definisi yang umum, tetapi juga merinci pada setiap poin. Contohnya pada bagian makalah,
di dalam buku itu dijelaskan perbedaan antara makalah deduktif dan induktif. Yang ketiga yaitu ringkasan ini tidak hanya memberikan definisi yang umum, tapi juga merinci pada setiap poinnya. Contohnya pada bagian makalah dan juga pada bagian artikel ilmiah dijelaskan secara rinci perbedaan ataupun cara penulisannya. Kemuktahiran dalam keunggulan buku ini yaitu buku ini menyajikan materi secara terstruktur dan logis, dimulai dari konsep dasar hingga jenis-jenis karya ilmiah secara rinci. Lalu yang kedua, buku ini tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga memberikan panduan yang praktis seperti tahapan penulisan, makalah deduktif dan induktif, menunjukkan bahwa buku ini memang dirancang untuk membantu pembaca mengaplikasikan konsep secara langsung. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Bestari, NIM 7243143039. Di video ini saya mau sharing tentang analisis saya terhadap salah satu bab dalam buku Bahasa Indonesia, yaitu bab memproduksi teks artikel ilmiah. Di sini saya bakal bahas 3 hal. Yang pertama, kelemahan bab, keterkaitan antar bab, dan seberapa muktahir buku ini. Oke, yang pertama tentang kelemahannya. Jadi, meskipun bab ini sudah jelasin struktur artikel ilmiah dengan cukup jelas, ada satu kekurangan besar, yaitu nggak ada contoh artikel ilmiah yang lengkap. Yang ditampilkan cuma abstraknya aja, sedangkan bagian lain kayak pendahuluan, metode, hasil, sampai kesimpulan nggak ada. Nah, akibatnya mahasiswa jadi susah banget buat lihat gimana semua bagian itu nyambung satu sama lain. Padahal, kalau mau paham tentang hubungan genre mikro yang disebutkan di bab ini, kita butuh contoh artikel lengkap dari awal sampai akhir. Karena nggak ada contoh itu, akhirnya bab ini jadi lebih ke teori doang dan kurang praktis untuk dipakai latihan nulis artikel ilmiah sendiri. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu keterkaitan antar bab. Menurut saya, hubungan antar bab di buku ini sudah bagus banget. Kenapa? Karena bab ini memang lanjutan dari bab sebelumnya yang membahas tentang teks akademik secara umum. Jadi alurnya rapi dan progresif. Dari pembahasan umum terus mengerucut ke yang lebih spesifik, yaitu artikel ilmiah. Selain itu ada istilah genre mikro yang disebutkan di bab ini. Itu nunjukin kalau konsepnya udah dikenalin di bab sebelumnya dan sekarang dipraktikkan di artikel ilmiah. Jadi menurut saya keterkaitannya kuat dan bikin kita paham bertahap. Lanjut ke poin terakhir, yaitu kemuktahiran. Buku ini menurut saya nggak ketinggalan zaman sama sekali. Kenapa? Karena banyak referensi-referensi terbaru, misalnya dari tahun 2020 dan 2021. Salah satunya tulisan Lestari. Selain itu, buku ini juga bahas hal-hal yang konstekstual banget seperti era pandemi COVID-19, terus tuntutan kompetensi abad 21. Artinya buku ini bukan cuma bahas teori, tapi juga ngaitin sama kondisi nyata yang kita hadapi sekarang. Jadi menurut saya ini plus banget. Jadi nilai plus banget. Kesimpulannya, menurut saya bab ini punya kelemahan besar karena nggak nyediain contoh artikel yang lengkap. Tapi keterkaitan antar babnya udah oke banget. Alurnya jelas dan terstruktur. Dan yang terakhir, buku ini muktahir banget karena bahas isu terkini dan punya referensi terbaru. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya kelemahan dari buku pembanding. Kelemahan dari buku pembanding ini yang pertama itu beberapa kalimat itu terasa padat dan panjang yang bisa membuat pembaca merasa lelah. Memecah paragraf yang panjang atau menggunakan poin-poin lebih banyak akan meningkatkan keterbacaan. Yang kedua, meskipun ringkasan ini membahas banyak hal, tapi tidak ada bagian yang merangkum atau menyimpulkan secara poin penting yang membuat pembaca itu harus mengingat semua informasi yang ada. Lalu yang terakhir, meskipun ringkasan ini menjelaskan teori dengan baik, tidak ada contoh-contoh konkret yang disertakan. Misalnya tentang contoh kalimat yang tidak ambigu
atau contoh makalah deduktif dan induktif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca. Nah, kemuktahiran buku dalam kelemahan buku pembanding ini yaitu kurangnya kerapihan dan konsistennya format. Ada beberapa kesalahan penomoran dalam buku yang tidak konsisten, bahkan buku ini mungkin tidak melalui proses editorial yang ketat. Yang kedua itu penyajiannya yang terlalu teoritis. Buku yang dianggap muktahir tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga harus menyediakan contoh praktis dan relevan yang memudahkan pembaca untuk memahami konsep abstraknya. Lalu yang ketiga, format teks yang padat dan kurang ramah pembaca, di mana penggunaan paragraf yang panjang dan minimnya pemanfaatan fitur format serta poin-poin atau subbagian kecil membuat teksnya terlalu padat dan melelahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Octaviani dengan NIM 7243143040. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dari buku utama. Implikasi dari buku utama ini ada 3. Yang pertama, implikasi terhadap teori. Yang kedua, implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, ada implikasi pembahasan dan analisis. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Yang pertama, ada implikasi terhadap teori. Teori ini membantu mahasiswa dan peneliti memahami cara sistematis dalam menulis ilmiah, mulai dari menyusun ide, menggunakan bahasa yang tepat, hingga mematuhi aturan penulisan. Dengan penerapannya, kualitas tulisan ilmiah meningkat, lebih mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, yang kedua ada implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Di sini dijelaskan keterampilan menulis ilmiah penting untuk mendukung pembangunan, karena menghasilkan gagasan dan pengetahuan yang dapat dijadikan dasar kebijakan. Dengan menulis ilmiah, mahasiswa, peneliti, dan praktisi dapat berkontribusi secara kritis, inovatif, dan solutif dalam memecahkan masalah pembangunan. Tulisan ilmiah juga melahirkan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan nasional. Yang ketiga, ada pembahasan dan analisis. Di sini dijelaskan, menulis ilmiah adalah keterampilan untuk menyampaikan ide secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis menunjukkan bahwa menulis ilmiah bukan sekedar menuangkan gagasan, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, mengolah data, dan menarik kesimpulan yang benar. Selain itu, ada juga menulis ilmiah berperan penting dalam menghasilkan karya yang bermanfaat sebagai rujukan akademik maupun kebijakan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Stefania Simorangkir. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 724334301. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi terhadap buku pembanding yang telah saya bahas sebelumnya pada makalah yang akan kami presentasikan. Adalah yang pertama, implikasi terhadap teori. Materi tentang karya ilmiah ini memberi kontribusi penting terhadap pengembangan teori dalam bidang penulisan akademik dan metodologi ilmiah, yaitu penguatan teori penulisan ilmiah. Definisi, ciri-ciri, dan jenis karya ilmiah memperkuat pemahaman teoritis bahwa suatu karya tulis yang bersifat ilmiah harus memenuhi kaidah sistematis, logis, objektif, dan berbasis data. Teori ini membantu untuk membedakan karya ilmiah dari karya non-ilmiah secara jelas. Yang kedua adalah integrasi terhadap teori dan praktik. Penjelasan mengenai makalah, artikel ilmiah, resume, dan resensi buku memberikan landasan teoritis yang konkret tentang bagaimana sebuah karya ilmiah seharusnya disusun. Ini menegaskan bahwa teori penulisan ini bukanlah hanya abstrak, tetapi bisa langsung diterapkan dalam praktik penulisan. Yang ketiga adalah penguatan kerangka epistemologis. Penekanan pada aspek sistematis penggunaan bahasa baku dan kejelasan makna memberikan kontribusi terhadap teori komunikasi ilmiah, di mana pesan yang disampaikan harus dapat dipahami pembaca dengan makna yang sama seperti yang dimaksud penulis. Yang kedua adalah implikasi terhadap program pembangunan di Indonesia. Pengetahuan tentang karya ilmiah memiliki pengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan nasional. Diantaranya yang pertama adalah peningkatan mutu SDM akademik dan profesional. Dengan memahami dan menerapkan kaidah penulisan ilmiah dan
mahasiswa, peneliti, dan tenaga profesional di Indonesia dapat menghasilkan karya yang berkualitas tinggi yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Yang kedua adalah dukungan terhadap kebijakan berbasis riset. Program pembangunan akan lebih tepat sasaran jika didukung hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah seperti artikel jurnal atau makalah kebijakan. Pengetahuan penulisan ilmiah membantu menghasilkan data yang analisisnya yang kredibel. Nah, selanjutnya adalah penguatan inovasi dan pengembangan ipteks. Publik yang ilmiah yang baik akan mempercepat penyebaran inovasi teknologi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, yang merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Bab ini sebenarnya sudah bagus karena menjelaskan konsep dasar artikel ilmiah, jenis-jenisnya, dan struktur lengkapnya. Bahkan sudah relevan dengan isu kekinian seperti pandemi dan kompetensi abad 21. Tapi ada satu kelemahan besar, yaitu tidak ada contoh teks artikel ilmiah yang lengkap. Akibatnya, mahasiswa kesulitan memahami dan mempraktikkan materi dengan baik. Supaya lebih maksimal, ada 3 saran. Yang pertama, tambahkan contoh teks utuh mulai dari judul sampai kesimpulan. Yang kedua, berikan latihan berbasis contoh, misalnya analisis bagian pendahuluan, metode, atau pembahasan. Yang ketiga, sertakan panduan langkah demi langkah seperti checklist menulis artikel dari memilih topik sampai membuat draft. Dengan 3 hal ini, mahasiswa bisa lebih paham dan siap menulis artikel ilmiah sendiri. Jadi, itulah kelemahan dan perbaikan yang bisa diterapkan. Semoga bermanfaat buat kamu yang lagi belajar menulis artikel